siang Mbak Neneng dan keluarga. Waduh, rame ini. Rame, selamat siang. Assalamualaikum. Semuanya. Pas, oke. Kita. Oh, saya. Ini nomor berapa cucu? Ini cucu. Nomor 8. Ini nomor 7. Ini nomor 7. Salim dulu sayang. Salim dulu, Mana? salim. Oh, lagi. Ya. Pemirsa dan para sahabat Radio Pensiunan, saya memanfaatkan waktu yang sempit tapi bisa ketemu dengan Mbak Neneng dan keluarga. Kalau di radio yang ketemu cuma Neneng Hasanah, ini Iya, ada keluarga seberayat gitu ya. Sudah bisa ketemu ini di Omah Sam di Lampung kami, dan saya bareng-bareng ingin juga menyapa teman-teman yang di Hong Kong juga. Ini ada teman-teman kita di Hong Kong ya. Kemudian ada yang di Amerika, ada yang di mana Mbak, Arab Saudi ya? Ya, terus di kalau nggak salah Polandia ya. Ada Polandia. Oh, ada di Kandasah Kazakhstan ya. Kasbanika ya. Kasbani itu ada di Copenhagen, Swedia. Oh iya, betul. Ya. Dan masih ada di banyak tempat, termasuk di Suriname ya, di Amerika Serikat, dan sekarang lagi banyak sepak bola Piala Dunia sekarang. Ya, Mbak Neneng boleh dikenalin ini yang keluarga yang gimana? Sebetulnya sini nggak cukup nih kalau mau dibawa semua. Ini yang hari ini bisa diboyong ke sini. Dikenalin Mbak Neneng. Oke, terima kasih. Perkenalkan lagi saya dulu dong ya. Iya, belum. Ini anak saya yang nomor 4, namanya Sofura. Ini anaknya, namanya siapa ini? Apa namanya? Naraya. Dan ini cucu pertama saya, namanya Clea. Oke. Ini cucu nomor 8. Iya, lagi sibuk nama ini tuh ya. Dan terus yang sebelah sini cucu nomor 4 ya. Iya. Nomor 4 ya. Ini nomor 3. Iya, nomor 3. Namanya siapa? Namanya siapa? Sean. Oke. Terus ini ponakan. Namanya Mas Arif. Terus ini Besan. Oke, Besan Bu, namanya Bu? Mas Kia. Nah, itu keluarga besar saya, tapi ini masih separuh. Oke, masih belum separuh kali ya. belum ada separuh. Ya, saya nggak apa-apa sih belakang, tapi ngadep sana semua aja ya. Jadi teman-teman Radio Pensiunan atau sahabat Radio Pensiunan, kita akan ngobrol dengan putrinya dulu ya. Tadi sudah ngobrol sama ibunya. Mbak siapa? Mbak Safura. Sini aja nggak apa-apa ya. Mbak, kalau manggilnya Mama apa Ibu? Mama ya. Kalau ini kan Mama setahun sekali pulang. Ceritain dong kalau komunikasi, kalau Mama nggak ada di Lampung gitu ya, ada di Hong Kong. Gimana cara komunikasinya? Dan apa aja sih yang diomongin aja gitu deh. Apa? Komunikasi ya by WA, nggak apa-apa, ngeliat sana aja. Via chat, seringnya lewat video call sih Pak. Lewat video call. Terus yang diobrolin ya apa yang tentang keseharian aja sih. Misal anak habis ngapain, gitu. Ada kejadian apa yang seru gitu. Paling kita aja chat keseharian biasa gitu sama Ibu. Sejak umur berapa ditinggal mamanya ke luar negeri? Sejak umur berapa ya, Mak? Maaf, dari umur 5 bulan. Wah, kita 5 bulan. Iya. Udah selama hidup berarti. Iya, makanya terus terang selama 28 tahun. Tahun saya belum pernah ada di rumah. Oh gitu. Iya, makanya kemarin tuh sebetulnya rencananya tahun ini mau ulang tahun dia, saya pulang gitu, tapi karena kemarin ada musibah saya pulang duluan, dan sekarang juga masih tetap cuti, alhamdulillah. Gitu. Masih bisa ya. Iya. Jadi artinya kalau 5 bulan itu masih nyusu dong ya? Iya. Tapi udah disape belum? Iya, karena dia nggak mau nyusu. Jadi umur sampai 3 bulan, dan setelah itu dia stop dengan sendirinya. Jadi dikasih ini itu dia nggak mau ya. Dan akhirnya karena memang keadaan ekonomi yang beli susu sambung itu agak sedikit
susah ya, akhirnya saya memutuskan untuk pergi kerja. Tahun berapa dulu Mbak ke sana? 1998. 998. Iya. Pas Indonesia rusuh tuh. Iya, pas Indonesia lagi yang ada di Marriott Hotel, Marriott Hotel yang di bom bakar. Apa ya, pokoknya itu waktu itu masih ada keributan dan saya tuh tanggal 16 Mei itu saya harus berangkat ke Singapura. Itu waktu itu memang masih diberlakukan jam malam juga kan waktu itu. Oh iya iya iya. Sedikit ya lumayan seru Waktu- lah, serem. Anaknya berapa waktu ditinggal, Semen? 4. 4 ya. Iya. Kan anak pertama umur 9 tahun, anak kedua 6 tahun, Iya. anak ketiga 3 tahun dan ini Bontotnya 5 bulan. 5 bulan. Terus yang ngasuh di sini siapa? Almarhum mama. Oh, mama. Ya. Jalan hidup memang tidak bisa kita tulis sendiri ya. Ya betul. Ditulis oleh Allah gitu dan Iya, kita betul. tinggal jalanin ya. Iya betul. Ternyata anak-anak yang bontot yang ditinggal 5 bulan sekarang sudah Sudah. punya anak 5 bulan lebih. Ini udah 2 tahun. Oh, ya, 2 tahun. Iya betul. Monggo Mas, sini Mas. Ini ada Wiwi nih, nggak apa-apa nih. Kita lagi wawancara nih Mas. Monggo Mas Wiwi. Sebentar ya. Oke, kita teruskan di keluarga ini. Terus yang cucungnya dulu, cucung Iya, pertama. Yang iya. ini anak terakhir. Iya. Sekarang cucung pertama. Boleh ngobrol. Cucung pertama namanya siapa? Lea. Lea. Berarti sejak lahir manggilnya nenek apa oma? Mbak. Mbah. Tahu Mbah sudah umur berapa? Umur berapa ya? Masih TK, ya kecil lah. Tapi kan nggak pernah di rumah ya, berarti tak taunya gimana cara taunin Mbah? Taunya Mbak kan suka telepon bunda ya. Oh, kan? itu ya. Suka telepon. VC. Iya, tahu Video call. Mbah. Oh, tapi kan lihat di video call kan beda ya kalau dengan yang fisik gitu. Selama ini sudah berapa kali ketemu Mbah secara langsung? Berapa kali ya? Ya setiap tahun kan. Setiap tahun ya. Nah, dari dia lahir belum kan karena saya pulangnya setiap tahun jadi ya dari awal dia lahir sampai Sekarang sudah terbiasa. Siapa yang pernah diajak ke Hong Kong? belum. Oh, belum ada. Nggak ada yang minta. Nggak minta. Minta mah ada tapi karena memang ya Nggak harus minta waktu di sana juga ya. iya betul karena kan cari waktu pas saya di sana cuti waktu panjang jadi kan bisa ajak mereka jadi masih persiapan Oh iya. Dan biayanya nggak kecil. nggak kecil betul. Oke. Ke siapa lagi? Terus apa kesan-kesannya kalau ditinggal nenek Mbah itu LDR namanya ya? Gimana? Sedih sih. Nggak ketemu Mbah, jarang ketemu Mbah. Tapi ya ngelihat Mbah pulang ya happy. Gitu. Tapi kan memang dia juga sayangnya sering telepon karena memang sama keluarga itu saya bilang kecuali yang gede-gede gini mama-mamanya kan udah tahu jadwalnya saya jam nggak sibuk gitu. Jadi kalau pas saya nggak sibuk mereka boleh telepon, kalau jam sibuk saya nggak. Jadi udah tahu jam-jamnya tapi ya, udah tahu ya. Kayak saya juga mau nelpon juga tahu-tahu jam segini Jakarta saya masih gitu. Ya kayak cucu juga sama Kak. Tapi kalau cucu tuh saya yang lebih banyak chat ya karena memang kan siang dia sekolah, siang saya kerja, malam kalau telepon itu kadang-kadang kalau beruntung ya bisa ngobrol, kalau enggak udah tidur. Perbedaan jam Hong Kong dengan sini berapa? Hanya 1 jam. Oh 1 jam, berarti hampir real time ya, nggak masalah ya sebetulnya ya. Jadi kita kalau kelambatan dikit gitu ya nggak takut juga, karena nggak takut terlalu kalau terlalu malam itu kan kasihan anak-anak. Ya. Saya ke Mas ini sebelum ke Ibu. Mas apa? Mas Arif. Mas Arif. Mas Arif ini jatuhnya keponakan anaknya. Anak dari saudara. Anak dari saudara Mbak Neneng. Nah, ada apa ya? Ada kesan-kesan apa ini dengan kepulangan setiap tahun tante ya? Tante apa? Bude. Manggilnya mama aja. Mama Neneng. Iya, gimana kesan-kesannya misalnya juga apakah ada inspirasi-inspirasi yang disampaikan? Kalau untuk motivasi itu untuk inspirasi
Jelas ada ya. Ada. Karena Luar puluhan biasa. tahun Luar biasa. menilainya gitu ya. Iya. Sangat luar Menghidupi biasa. anak-anak keluarga gitu ya. Gimana luar biasanya? Ya, anak-anaknya juga sukses. Dari yang tadinya kita lihat kurang mampu, ya sekarang alhamdulillah hebat. Bisa punya apa namanya kehidupan yang lebih baik. Lebih dikatakan. baik. Jadi artinya manfaatnya besar gitu ya. Manfaatnya besar. Ya karena ada kan yang apa namanya kerjanya di luar negeri juga nggak ada yang nyentel sedikit pun Iya. di rumah ya kan gitu ya. Tapi menilai Mbak Neneng istilahnya terutama untuk keluarga. keluarga. Oh, Neneng itu terutama untuk keluarga, untuk anak, kayak apa, studi nomor satu. Semua nomor satu ya, diutamakan ya. Diutamakan. Memang nomor satu Mbak Neneng, studi nomor satu ya. Karena hampir kalau boleh dibilang saya itu PMI bukan kaya harta, Iya. tapi saya lebih Oke. saya memiliki banyak sarjana. Oh luar biasa, punya apa ya? Punya cita-cita sendiri Ya ya. memang dari awal itu kan saya keluar negeri itu istilahnya satu memang karena keadaan ekonomi, dan setelah itu kenapa saya terus bertahan itu karena memang pendidikannya, dan Iya. saya pikir kalau dengan ilmu mereka itu tidak akan pernah salah jalan, dan Iya. saya tuh dulu itu maaf ya Mas, saya takut Ke sana aja Pak, dari sana. Dari Mas. Iya. Aduh, Ya. maaf itu apa namanya, saya tuh dulu ada ketakutan anak saya itu rebutan ya namanya Warisan. nah itu yang saya pikir. Benar ya. Apa ntar dulu, saya potong dulu sih. Yang dikhawatiran Mama kayak gitu enggak? Enggak. Enggak. Sama sekali. Kan tadi dibilangin bahwa sekeluarganya ini secara pendidikan jempol ya Mas ya. Ya alhamdulillah. Gimana? Motivasinya apa sih? Mama nggak ada gitu jadi kalau aku nggak sekolah kan Mama nggak lihat kan gitu kan. Gimana? Ya pengen kehidupannya lebih baik sih Pak, dari pendidikan dulu kan, berubah dari pendidikan kan bisa ngubah mindset tuh, Ya. nambah relasi ya, dari situ kan berharap kehidupan jadi lebih baik. Oke. Lulusan apa? S1 pendidikan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya. Iya. Oh, jadi guru. Ya. Sekarang jadi guru. Oh, luar biasa. Nah, saya beralih sedikit ke Besan. Ini guru SD saya. Ini guru SD. Oh, gurunya. Tapi ini besan bukan ini. Oh, bukan. Yang Besan mana? ibunya ini. Oh, ibunya ini. Bu siapa? Mas ya. Bu Masia. Ini kan biasanya di luar negeri ya, Bu. Berarti jadi ibu kandungnya Mutiara. anak-anak yang di sini ya. Iya. Gimana, Bu? Gimana perasaannya kayak ketika juga punya tanggung jawab kan ya, punya tanggung jawab langsung karena ibunya anak-anaknya di rumah, datang ke rumah. oh gitu ya. Sekarang secara pendidikan segala macam ibu juga ikut ngarahin. Ya, sekarang udah pensiun. Muridnya nakal nggak dulu? Enggak, dia baik-baik. Ya, jadi sekarang juara terus. oh luar Tapi biasa. alhamdulillah Mas, anak-anak saya itu untuk SD Pak satu Padang Ratu ya. Iya. Itu kayaknya ranking 1 semua ya. Oh. Sekarang dari sana. Memang bibitnya bagus, cetakannya bagus, bahannya bagus. Iya. Itu tidak bisa semua orang menjalani seperti Iya, itu. betul. Artinya bersyukur pada Allah ya. Kayaknya cara berbicara juga tertata gitu ya teman-teman ya. Pernah belajar public speaking? Enggak sih, cuman ini Pak, di saya kan ngajar di sekolah swasta. Di situ banyak seminar-seminar, terus untuk mengolah diri, mengembangkan bakat, potensi diri, mulai dari public speaking, jadi MC itu diajarkan juga. Oh, kalau suami di mana? Suami di lapas Kota Agung. Oh, kira di sini ya. Kalau ini dekat sini, di Kota Agung ya. Iya. Lumayan jauh. Jadi Iya. tiap hari pulang ya? Setiap 2 hari kerja, 2 hari libur. Iya, karena anu sih ya, jauh juga ya. Sip-sipan, Pak, ya. Sip-sipan. Oke. Ya, teman-teman, ternyata keluarga ini tetap bahagia aja ya. Bahagia. Ternyata bahagia aja, enjoy aja dan menikmati hidup ini berjalan begitu saja apa adanya dan semuanya juga termotivasi. Motivatornya ada di luar, tapi yang termotivasi lebih luar biasa.
Ya. Kamu motivasinya apa? Apa ya? Apa? Kalau nenek tadi ya? Mbah. Kalau Mbah kan punya apa motivasi yang tinggi Iya, untuk karena Pak D pengen, untuk Nggak punya Pak D, Bude. Bude. Bude terus budenya satu bule. malah. Bule, bule ya. Bule. Tantenya kan 2. Katanya 2. Oh Budenya gitu. satu. Apa motivasinya pengen Iya. belajar apa gimana gitu? Pengen belajar lebih giat, jadi orang sukses, jadi dokter, Oh, jadi dokter. Dokter apa? Dokter hewan? dokter kandungan. Oh, luar biasa, dokter kandungan. Ya, sekarang pendidikan apa? SMA. SMA. Mau masuk SMA kelas 1. Mau masuk SMA kelas? Kelas 1. Oh, baru mau masuk kelas 1 ya? Lulus SMP ya. Oh, baru lulus SMA. Gede banget. Iya. Bongser ya. Iya, karena tinggi dia. Iya, tinggi-tinggi dia. Tapi rata-rata walaupun Mbak Neneng agak boncel. Anaknya tinggi-tinggi. Iya. Gak nyangka ini semuanya. Tapi yang nomor 3 sama yang pertama itu agak pendek. Oh, gitu. Yang tinggi ini sama ibunya ini. Oh, ya. Oke, nggak usah dirisaukan tinggi atau pendek, yang penting otaknya tinggi gitu ya. Betul. Oke, yang terakhir mungkin Mbak Neneng apa yang secara falsafah ingin disampaikan kepada orang-orang juga yang kehidupannya mungkin sama ya, Iya. secara bukan secara finansial aja, secara spiritual dan sosialnya, bahwa kita tinggal dari jarak jauh itu kuncinya apa? Anak-anak supaya tetap nurut, anak-anak supaya tetap mindsetnya aku harus lebih baik, itu gimana? Kalau menurut saya sih komunikasi. Oh gitu. Komunikasi dan kita harus tegas. Karena anak-anak itu semua sama. Oke. Kadang-kadang itu ya mereka itu ada melenceng-melenceng dikit gitu. Wajar lah manusiawi ya. Cuman kalau saya dulu itu kan memang setiap jam-jam dia mengerjakan PR itu selalu telepon dan kalau jadi mata-mata yang besar, mata-mata yang kecil, mata-mata yang besar. Jadi pakai manajemen konflik. Ya? Jadi siapa yang nggak belajar harus laporan. Ya. Dan saya selalu bilang ke anak-anak, kita barter. Kalian belajar yang tekun, mama bekerja di sana. Karena apa? Kita itu bukan dari orang-orang yang berkecukupan, bukan dari istilahnya itu bukan dari warisan, mama bisa menyekolahkan kalian, tapi dari hasil kerja keras. Hasil yang bukan hanya karena istilahnya itu udah dapat duit, tapi memang benar-benar harus kerja. Keringet ya? Iya benar. Jadi anak-anak juga gitu. Kalian belajar, mama kerja. Jadi setiap akhir tahun mereka itu dengan bangga bilang, "Mak, aku dapat ranking 1." Kalau ada yang turun gitu nggak berani ngomong. Mbaknya yang bilang, "Turun, Mak, cuma masuk 10 besar." Ya nggak apa-apa. Pada saat dia naik kita tapi pada saat dia turun kita juga harus kasih semangat. Nggak apa-apa, yang namanya orang itu kan harus kadang-kadang itu mungkin ada yang dikerjakan nggak bisa, ya nggak apa-apa, harus belajar lagi. Ya. Nah, yang menarik adalah manajemen konflik. Dibuat mama kayak gitu gimana perasaan kayak semua memata-matai gitu. Gimana? Ya kalau dulu namanya remaja sih ya Pak ya, kadang ya kalau dulu kadang nggak nyaman, gitu kan, merasa termata-matai gitu kan. Terus namanya remaja, anak kecil masih dunianya main, jadi ada tekanan juga gitu kan. Semakin berjalannya waktu kan semakin berpikir ya itu penting juga gitu. Jadi tetap ini menjadi motivasi yang juga membuat sekarang keadaannya seperti ini ya. Oke. Yang terakhir sekarang kita sampaikan salam masing-masing kepada boleh kepada pendengar dan sahabat radio pensiunan semua. Silahkan satu persatu dipakai aja. Apa nih Pak? Silakan selamat apa? Oh, selamat siang semuanya. Saya anak dari Bu Neneng. Namanya siapa? Nama saya Safura. Bisa dipanggil Opu. Mau titip mungkin semangat untuk para PMI di luar sana gitu. Semangat berjuang untuk keluarganya.
Oke. Dan terutama untuk yang anak-anaknya itu Anak-anak Iya, betul. Terutama untuk anak-anaknya, semua ibu-ibu PMI atau ibu-ibu pekerja di luar sana harus double semangat untuk mengejar cita-cita dan kehidupan yang lebih baik. Gitu. Oke. Anu secuncung aja. Dua aja nggak apa-apa. Yang cuncung. Ayo. Semangat, tetap semangat. untuk Baik. udah. Sahabat pensiunan dimanapun Anda berada, terima kasih kita sudah guyon juga dengan semua anggota, sebagian anggota dari Mbak Neneng Hasanah. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga, banyak yang bisa kita petik di sini tentang apa namanya pekerja PMI, atau saya ingatkan lagi, PMI bukan Palang Merah Indonesia, tetapi pekerja migran Indonesia, ya. Bukan disebutnya bukan TKI, gitu ya. Bukan tenaga kerja Indonesia atau TKW, tenaga kerja wanita, tetapi sekarang PMI namanya, pekerja migran Indonesia. Dan ini pahlawan devisa Indonesia. Ini mereka yang bermandi keringat, itu hasil dari devisanya juga untuk pembangunan di Indonesia. Dan mudah-mudahan tidak dikorupsi gitu ya. Tapi ya Allah alam, itu bodo amat ya Mbak ya. Urusannya Itu urusan dia, urusan mereka. bukan masing-masing. Oke, kita sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan keluarga ini menjadi inspirasi, betapa bahagianya juga semua saling menghargai satu sama lain, saling memotivasi satu sama lain, dan memiliki komitmen yang besar sama-sama untuk sukses bersama-sama. Dari modal yang tidak ada menjadi modal yang sangat berguna untuk kehidupan. Bukan hanya uang yang dia pikirkan, bukan hanya soal materi yang dipikirkan, tetapi strata kehidupan dengan pendidikan yang baik akan menjadi lebih baik. Saya Don Peci, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.